Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka untuk mengkaji suatu pembahasan yang penting, yaitu tentang al-hubbu fillah wa huququl ukhuwah, tentang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang hak-hak persaudaraan. Karena kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan cuma hanya salat, hanya membaca Al-Qur'an, hanya salat malam, membayar zakat, ya, memberi sedekah. Di antaranya adalah mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah taala, sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Dan pembahasan ini terasa semakin penting tatkala kita hidup di zaman yang di mana orang-orang sekarang memikirkan diri mereka masing-masing. Tidaklah mereka mengadakan relasi hubungan antara satu dengan yang lainnya kecuali karena ada kepentingan duniawi. Ya, jarang orang yang berhubungan bersahabat dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapati betapa banyak relasi hubungan antara dua orang persahabatan akhirnya terputus persahabatan tersebut. Kenapa? Karena persahabatan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena kepentingan duniawi yang tatkala kepentingan tersebut telah dia raih atau tidak mungkin lagi dia dapatkan, maka terputuslah ya hubungan persahabatan tersebut. Sampai-sampai salah seorang ulama yang bernama Ibnul Marzaban menulis sebuah buku yang judulnya Tafdhilul Kilab ala Kathirin mimman labisa thiyab, yaitu pengutamaan anjing-anjing daripada kebanyakan orang yang memakai jubah. Dia ingin menjelaskan bahwasanya banyak anjing-anjing itu lebih afdal, lebih utama daripada banyak orang yang memakai baju, memakai jubah daripada manusia. Karena banyak manusia yang mereka tatkala kita bersahabat dengan mereka ternyata mereka berkhianat. Tatkala mereka menjauh dari kita di saat-saat kita butuhkan, malah mereka meninggalkan kita. Berbeda dengan anjing. Anjing yang dimiliki oleh tuannya, maka anjing tersebut amanah dan dia benar-benar bekerja demi tuannya tanpa pamrih, dan dia benar-benar menjalankan segala perintah tuannya. Ya, karenanya ulama ini Ibnul Marzaban menulislah buku ini Tafdhilul Kilab ala Kathirin mimman labisa thiyab, pengutamaan anjing-anjing dari kebanyakan orang-orang yang memakai jubah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengangkat topik ini dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, salah seorang masyayikh di Mesir, ya, yang buku tersebut berjudul Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, tentang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak persaudaraan. Di awal buku ini beliau menyebutkan tentang fadlul mahabbah fillah, tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin para hadirin dan hadirat mengetahui tentang keutamaan amalan ini. Kita kalau tentang keutamaan salat kita tahu alhamdulillah, tentang keutamaan bersedekah kita tahu, tentang keutamaan ya berpuasa kita sering mendengar. Tetapi ada ibadah yang mungkin kita lalaikan, itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah tersebut juga sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil-dalil yang beliau sebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan bagi mereka cinta kasih, wud, cinta kasih, saling mencintai di antara mereka. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan
Kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan suatu kaum, suatu komunitas, ya, bagaimana kadar keimanan dan amal soleh mereka, lihat cinta kasih di antara mereka. Karena Allah telah menjanjikan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan tumbuhkan rasa cinta kasih di antara mereka, bukan rasa cinta yang dibuat-buat, tidak, tapi benar-benar kecintaan yang tumbuh dari hati seseorang. Kalau ternyata di antara mereka, murah senyum di antara mereka, saling membantu, cinta kasih di antara mereka, tidak ada hasad, tidak ada pertikaian, maka insya Allah iman dan amal mereka benar. Tetapi jika ternyata di antara komunitas tersebut sering terjadi ya permasalahan, yang saling dengki, saling hasad, maka perlu dipertanyakan tentang iman dan amal soleh mereka. Karena kita lihat bagaimana hubungan kita dengan seorang. Sejauh mana kecintaan kita kepada dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pula kebenaran iman dan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an pula bahwasanya saling mencintai di antara kaum mukminin merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin seseorang bisa menumbuhkan rasa cinta tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya allafa baina qulubihim, menyatukan hati-hati mereka. Allah lah yang menyatukan hati-hati kaum mukminin. Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, kau tidak bakalan bisa, tidak mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Karena tatkala kita merasakan saling cinta di antara sesama kaum muslimin, ingat ini anugerah dari Allah, kenikmatan dari Allah, ya, maka harus kita jaga. Kita harus jaga ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah, kata Allah, bi ni'matihi, karena karunia Allah, karena nikmat Allah, asbahtum ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara. Jadi seorang harus sadar bahwasanya saling mencintai itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar akan terasa tatkala terjadi pertikaian. Tatkala seorang bermusuhan dengan sahabatnya dahulu, dia tahu bahwasanya saling mencintai, persaudaraan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu sakit yang timbul tatkala ya rasa pedih yang timbul dalam hati tatkala timbul pertikaian, permusuhan, kedengkian di antara sesama saudara, sesama muslim. Apalagi sesama teman pengajian, apalagi sama orang-orang yang berintisab, berafiliasi kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian timbul pertikaian, maka itu merupakan azab, siksa yang ada dalam hati seorang dan kesedihan yang amat sangat yang dia rasakan. Oleh karenanya kenikmatan kalau sudah ada timbul saling mencintai, persatuan, maka jaga, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan akan ya, dia sebutkan banyak dalil tapi kita lewati, kita sebutkan beberapa dalil saja mengingat waktu yang terbatas. Di antaranya dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaumal qiyamati yaqul." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkata, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Allah mencari-cari mereka, Allah menonjolkan mereka, Allah membanggakan mereka pada kapan? Pada hari kiamat. Pada hari yang sangat dahsyat, Allah mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naunganku. Di antaranya dalil yang ma'ruf tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di padang mahsyar tatkala matahari turun dengan jarak 1 mil, di mana orang semuanya akan merasa sangat kepanasan ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala seorang akan meninggalkan saudaranya, dia akan meninggalkan ya ayah ibunya tidak dia pedulikan, anak istrinya tidak dia pedulikan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya, mempertanggungjawabkan amalannya pada hari kiamat kelak, siap berhadapan dengan sidang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut ada 7 golongan yang Allah naungi, di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ini saya ingin tanamkan dalam hati-hati kita bahwasanya mencintai karena Allah itu ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam satu hadis ya dari seorang
yang bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia berkata, dakhaltu masjid Dimashq. Suatu saat saya masuk ke masjid Damaskus di Suriah. Tiba-tiba dia melihat siapa? Ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang masyhur. Ya. Maka dia pun mendatangi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Wallahi la uhibbuka fillah." Kata dia, "Wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu karena Allah." Maka Mu'adz berkata, "Allah, apakah kau mencintaiku karena Allah?" Ya. Ya, bukan karena dunia, bukan karena ada kepentingan sesuatu. Benar-benar kau mencintaiku karena Allah? Aku berkata, Allah, karena Allah. Dia mengulangi lagi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengulangi lagi, Allah, apakah kau mencintaiku karena Allah? Kataku, iya, aku mencintaimu karena Allah. Wa akhadha bihafwati ridai fajabadhani ilaihi wa qala abshir. Maka Mu'adz bin Jabal pun mengambil selendang yang aku pakai dan dia tarik diriku dan dia berkata, bergembiralah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya, sungguhnya telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan juga orang-orang yang saling duduk karena aku. Duduk karena aku, Allah akan mencintai mereka. Wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya, yang saling berziarah karena aku dan saling membantu karena aku, wajabat mahabbati, maka aku pasti mencintai mereka. Dalam satu hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang yang dia pergi berziarah, dia pergi ke negeri lain, ke kota lain. Dia mengunjungi saudaranya di kota yang lain. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat, ya, mengintai dia, menunggu-nunggu dia di tengah jalan, menantikan kedatangan orang tersebut. Bayangkan sampai Allah kirim malaikat. Falamma ata alaihi qala aina turid. Tatkala datang bertemu dengan malaikat atau malaikat mendatanginya, malaikat bertanya kepada orang ini, "Kemana hendak kau pergi?" Qala akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudaraku di negeri ini, di kampung ini. Qala fa hal laka 'alaika min ni'matin tarubbuha? Kau mengunjungi saudaramu karena ada sesuatu yang kau urus, karena ada hartamu di sana yang ingin kau urus, atau karena dia punya jasa kepadamu sehingga kau ingin balas jasamu, atau kau ada sesuatu, ya, ada suatu keperluan duniawi? Kata dia, la, tidak ada. Illa inni uhibbuhu fillahi azza wa jalla. Saya tidak datang kepada dia kecuali karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni rasulullahi ilaik. Kata malaikat tersebut, ketahuilah bahwasanya saya adalah utusan Allah kepadamu. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ini. Ini hadis yang sangat penting menunjukkan keutamaan mencintai saudara karena Allah. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka itu yang paling baik akhlaknya? Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang yang membentangkan pundak mereka, mempersilahkan orang untuk bergaul dengan mereka. Alladzina ya'lafun, yang mereka bergaul dengan orang lain, wa yu'lafun, dan mudah untuk digauli oleh orang lain. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Ya. Perhatikan masalah ini, masalah tentang interaksi antara dua orang muslim. Seorang muslim tidak dituntut untuk diam di rumahnya, hanya sholat di rumahnya, baca Quran, tidak ada kegiatan, tidak. Dia berinteraksi. Dia ingin mencari pahala dengan berhubungan dengan saudara-saudaranya, membantu saudaranya, ya. Ya, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti ini, yang orang senang bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia merasa enak, tenang, tentram dengan orang ini. Ini orang yang akhlaknya paling mulia dan paling sempurna imannya. Adapun orang yang sulit untuk diajak bergaul, orang menjauh dari dia, ya. Ini orang yang paling buruk, yang paling jelek
kedudukannya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan manusia, tidak ada yang mau bergaul sama dia. Kenapa? Karena keburukannya. Dalam riwayat yang lain ittiqa'a fuhsyihi, karena buruknya lisannya. Orang tidak mau bergaul sama dia. Tidak mau bergaul sama dia. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, bisa jadi seorang dia badannya kurus, tubuhnya krempeng kurus, krempeng ya. Tahu krempeng tidak? Ya. Kurus kecil. Tetapi orang kalau sudah duduk sama dia merasa orang ini berat seperti gunung. Kenapa? Karena lisannya, akhlaknya yang buruk. Seakan-akan berat sekali orang ini. Ya. Tidak kuat orang duduk sama dia. Tidak bisa bergaul sama dia. Ada orang yang mungkin badannya besar, gemuk, tetapi senyum, jadi terasa ringan di hati dia. Murah senyum, murah bergaul, ya. Tutur katanya halus, tidak merendahkan orang lain. Ini orang yang paling akhlaknya mulia. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang-orang yang membentangkan tangan-tangan mereka mudah untuk bergaul dan untuk diajak bergaul. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Karena ikhwani fillah zinallahu iyyakum, seorang muslim dituntut untuk ramah tamah, ya, agar orang bisa tentram dengan dia, senang rindu untuk bertemu dengan dia. Ini orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna keimanannya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan keutamaan mencintai karena Allah, bergaul karena Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi saudara karena Allah. Ini semuanya merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menyebutkan tentang hak-hak persaudaraan, ya. Hak-hak persaudaraan. Tatkala kita menjalin persaudaraan sama kaum muslimin, ada persaudaraan umum sesama kaum muslimin secara umum, ada persaudaraan khusus kita bersahabat dengan seorang. Yang persaudaraan khusus ini lebih menuntut, ya, lebih menuntut hak-hak yang lebih tinggi. Tatkala kita mengatakan kepada saudara kita, ana uhibbuka fillah, saya cinta kau karena Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang agung. Tetapi di balik ibadah tersebut ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada hak yang harus kita tunaikan. Secara umum, hak seorang muslim terhadap saudaranya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan dia, maka beri salam kepadanya. Wa idza da'aka faajibhu. Jika dia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat dari engkau, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atisa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin kemudian dia, ya, mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Wa idza marada fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah dia, datangilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain secara umum. Demikian juga ada larangan-larangan yang harus dijauhi antara seorang muslim dengan muslim yang lain secara umum, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu. Jangan mencari-cari kesalahan saudara, ya. Jangan saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang hak-hak secara khusus, tentang 2 orang yang telah menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita berteman seluruhnya, kita teman. Tapi ada beberapa orang yang teman-teman khusus kita ada. Kita bergaul dengan siapa saja, orang salam kita jawab, kita ketemu orang kita salam, ada orang kita bantu. Tetapi ada teman-teman kita, entah 5 orang, entah 10 orang, entah 15 orang, yang merupakan saudara-saudara khusus, teman-teman kita khusus, yang sering kita bergaul dengan mereka, sering kita telepon-teleponan dengan mereka, sering kita WhatsAppan sama mereka. Ya, ini teman-teman khusus kita, mereka punya hak-hak yang khusus yang harus kita perhatikan. Dan hak-hak tersebut akan saya bagi sebagaimana disebutkan dalam buku ini, hak-hak yang berkaitan dengan harta, hak-hak yang berkaitan dengan badan, hak-hak yang berkaitan dengan lisan, dan hak-hak yang berkaitan dengan hati. Ini 4 perkara yang akan sebagaimana disebutkan oleh al-muallif Dr. Ahmad Farid. Yang pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan
harta. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Dan demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini tidak satu derajat. Ya, masing-masing ada ujiannya dan masing-masing ada ibadah yang dituntut. Ya. Karenanya seorang yang kaya, di antara ibadah yang dituntut oleh Allah kepada dia adalah membantu orang yang miskin. Harta yang Allah berikan kepada dia adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bertanya kepada dia pada hari kiamat kelak, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan ke mana dia infakkan. Dan merupakan kelaziman dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang kaya, kemudian melihat ada saudaranya yang miskin atau membutuhkan, maka hendaknya dia bantu. Ya. Ruhama'u bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengasihi di antara mereka. Kalau tidak membantu, apa fungsinya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Apa fungsinya saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, kalau ada saudaranya yang miskin dia tidak pedulikan. Dia cuek-cuek saja. Ya. Ini bukan konsekuensi dari mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Contohnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika ada saudara kita punya hutang sama kita dan kita tahu bahwasanya dia dalam keadaan sulit. Bukan dia punya uang tidak mau bayar, tidak. Karena ada orang punya uang tidak mau bayar. Bukan. Ini dia kita tahu dalam keadaan sulit. Maka fanadhiratun ila maisarah, maka kita tunda. Jangan kita tagih sekarang. Kita tunggu sampai dalam keadaan lapang baru silakan dia bayar. Ya. Membantu orang lain ya, merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Kesenangan yang kau berikan kepada saudaramu. Kau memasukkan rasa senang dalam hati saudaramu. Au tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunasi hutang-hutangnya. Ini di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya sampai-sampai ya kita tahu keutamaan sedekah, terlalu banyak keutamaan sedekah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bantu saudara kita, itulah yang tersisa pada hari kiamat kelak. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW memotong seekor kambing, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apakah masih ada sisa dari kambing-kambing yang saya suruh bagi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yabqa ma baqiya illa katifaha. Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut kecuali pundak kambing yang belum saya bagikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya tersisa kecuali pundak kambing tersebut. Artinya apa yang dibagikan kepada disedekahkan, itulah yang tersisa nanti di akhirat kelak. Yang belum disedekahkan itu yang tidak tersisa. Seorang yang kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tatkala kita meninggal dunia, kita tidak bawa apa-apa. Kita sebagaimana kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulakan penciptaan, seorang dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat dan tidak membawa satu harta pun, demikian juga dia dibangkitkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, belum disunat dan tidak membawa satu pun harta. Tidak ada dunia yang dia bawa. Harta yang kita kumpulkan sekarang ini, kita kumpulkan untuk orang yang kita tinggalkan. Adapun kita tidak bawa apa. Yang untuk kita adalah yang kita sedekahkan. Yang untuk kita adalah orang yang harta yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kumpulkan bukan untuk kita, untuk ahli waris kita.
Oleh karenanya kita tahu keutamaan sedekah, seorang yang bersedekah kepada saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak mampu untuk beri sedekah karena mungkin masih ada pelitnya, rasa kikirnya, atau memang dia lagi butuh uang tersebut suatu saat, maka pinjamkan uang tersebut kepada saudaranya. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafu yajri majra syatris sadaqah. Bahwasanya hutang itu nilainya seperti setengah sedekah. Artinya jika kita menghutangkan kepada saudara kita $100 misalnya, nanti dia kembalikan tahun depan $100 tersebut, seakan-akan kita telah menyumbangkan kepada dia $50. Sedekah $50 tidak kembali. Ya. Oleh karenanya menghutangkan saudara itu juga pahalanya setengah dari setengah sedekah. Dan kalau saudara kita pinjamkan uang dan dia tidak mampu, maka jangan kita paksa. Ya. Kalau dia punya uang dan dia tidak mau bayar, kita nasihati. Merupakan hak kita untuk menagih utang kita. Jangan kita biarkan dia punya hutang dia tidak bayar, kita tagih. Kalau kita cinta pada saudara kita tagih, jangan kita biarkan. Justru kita malu-malu, enggak enak. Padahal kita tahu dia punya kelebihan uang. Akhirnya apa? Dia melupakan hutang kita dan kita pun marah-marah. Akhirnya terjadi keributan di antara kita, terjadi ghibah dan namimah dan yang lainnya. Di antara kebaikan kita kepada saudara kita, kalau dia punya hutang sama kita dan kita tahu dia mampu, kita ingatkan. Atau kita ikhlaskan sekalian kalau memang. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kemudian kita menggerutu, ngomel di belakang, ini jadi masalah. Ingatkan, tagih. Demi kebaikan dia daripada dia meninggal dalam keadaan punya hutang. Para ulama menyebutkan, seorang muslim yang baik, yang benar-benar menjunjung tinggi persaudaraan, dia tidak membantu saudaranya menunggu saudaranya minta bantuan, tidak. Dia harus bisa menilai kondisi saudaranya. Jangan tunggu saudaranya minta bantuan. Ini derajat yang rendah. Ya dia bagus ya. Tatkala ada orang ini derajat. Tapi derajat yang lebih tinggi yaitu dia membantu sebelum diminta bantuan. Terutama kalau dia tahu saudaranya ini pemalu. Bukan orang yang tipenya suka minjam, tidak. Dia ini jarang tidak suka minjam. Kita tahu dia selalu berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tahu dia sedang butuh. Jangan tunggu dia minta sama kita, jangan. Dia punya harga diri, kita jaga. Dia punya rasa malu, kita jaga. Kehormatan yang harus kita jaga. Kita tawarkan bantuan sebelum dia minta. Katakan, apalagi kalau sudah nampak wajahnya lusuh, kemudian istrinya masuk rumah sakit, kita tahu dia sedang butuh ini. Tidak perlu kita tunggu dia minta bantuan kepada kita. Kita dahulu dia. Ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Dahulu dia membantu dia sebelum dia minta bantuan. Tetapi kalau dia sudah ketemu dengan kita, kemudian wajahnya sudah enggak karu-karuan, menunjukkan kesulitan, kita cuek-cuek saja nih. Ini ya apa faedahnya kemudian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Hanya omongan saja, I love you fillah, tapi tidak ada pembuktiannya. Ya. Kalau kata orang Saudi, kalam fadhi, omong kosong, tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Ya. Uhibbuka fillah, tapi tidak ada praktek daripada uhibbuka fillah tadi. Dalam satu riwayat ya, kata Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, dia berkata, "Kana ahaduhum yashukku izarahu bainahu wa bain akhihi." Para sahabat dahulu, kita kalau lihat persahabatan para sahabat itu dongeng. Bahasa Singapura Melayu juga dongeng. Ya, dongeng juga ya, dongeng. Kayaknya tidak ada di zaman ini. Ya, seperti dongeng. Kok bisa ada orang-orang makhluk seperti mereka? Namun antum jangan heran. Mereka bisa sangat aneh, demikian aneh bagaimana percintaan atau kasih sayang di antara mereka karena guru mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran dengan para sahabat karena guru mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Hasan Al-Basri, sampai salah seorang dari mereka menggunting sarungnya, ya, mungkin sarungnya besar, dia gunting bagi dua, dia kasih siapa? Kasih saudaranya. Biar saudaranya bisa menggunakan apa? Baju. Bisa menutupi auratnya. Datang seorang menemui Abu Hurairah dan berkata, "Ini uridu an uakhiyaka fillah." Wahai Abu Hurairah, saya ingin menjadikan kau saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah berkata, "Atadri ma haqqul ikha?" Tahukah engkau apa itu hak persaudaraan? Qala arifni, kabarkanlah kepadaku. Qala alla takuna ahaqqa bidinarika wa dirhamika minni. Kalau kau mau jadi saudaraku, benar-benar saudara sejati, jangan kau merasa
dinar yang kau miliki lebih berhak kau miliki daripada saya. Artinya suatu saat saya ambil dari kantongmu, jangan kau marah. Ini persahabatan yang dulu di zaman sahabat. Jadi ada orang ingin menawarkan persahabatan Abu Hurairah. Kamu mau tahu bagaimana para sahabat dahulu? Kalau mereka bersahabat, dinar yang mereka miliki, tidak mereka merasa mereka bahkan mereka mengatakan saudara mereka mungkin lebih berat untuk memiliki dinar tersebut. Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, dia li rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'su syah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepala kambing hadiah. Faqala akhi fulan ahwaju minni ilaih. Kata dia, saudaraku lebih butuh, berikan kepada saudaraku tersebut. Fa bu'itha bihi ilaihi, maka kepala kambing tersebut diberikan kepada sahabat yang lain. Fa ba'athahu dzalikal insan ila akhar. Sahabat tadi juga ngirimkan yang lain, saudaraku lebih butuh. Falam yazal yub'atsu bihi wahidun ila akhar hatta raja ila al-awwal ba'da an tadawalahu sab'ah. Diputar-putar hanya kembali lagi kepada yang pertama sampai lewat 7 orang. Ini lebih butuh, ini lebih butuh, ini lebih butuh sampai kembali lagi kepada yang pertama. Kalau kita mana? Iya benar saya butuh, simpan. Masa tidak mikir saudara kita, ada yang lebih butuh. Ini kita bicara ya kenyataan, dan para sahabat dahulu persahabatan mereka seperti dongeng. Lihatlah kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, ya. Dan mereka mencintai orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah menuju Madinah. Padahal orang muhajirin tidak pernah punya jasa kepada kaum Ansar, tidak pernah. Tapi kaum Ansar mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka sama sekali tidak ada hasad, tidak ada dengki kepada kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin dipuji oleh Allah lebih dahulu, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah menyebutkan kaum muhajirin sebelum kaum ansar, tetapi kaum ansar sama sekali tidak ada hasad kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada mereka meskipun mereka dalam keadaan butuh. Allah abadikan ayat yang sangat mulia ini. Para ulama menyebutkan 2 kisah tentang ayat ini. Kisah yang pertama tentang persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Ini dongeng yang akan saya ceritakan tentang bagaimana para sahabat. Abdurrahman bin Auf orang saudagar kaya raya di Mekah. Kemudian harus berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, jadi miskin mendadak. Tidak gampang orang jadi miskin mendadak. Kalau miskinnya pelan-pelan masih mending ya. Tadinya punya mobil mewah, kemudian jadi mobil tua, kemudian akhirnya punya sepeda motor, akhirnya naik sepeda, akhirnya jalan kaki. Tapi kalau bertingkat-tingkat dia masih pelan-pelan diuji sedikit. Tapi tiba-tiba dari punya mobil mewah atau jalan kaki. Ini tidak gampang. Abdurrahman bin Auf demikian, dia kaya raya di Mekah. Tiba-tiba miskin mendadak, tidak punya sepeser uang pun. Kenapa harus berhijrah ke kota Madinah? Karena miskinnya para sahabat. Maka Nabi SAW mengadakan ta'akhi, mempersaudarakan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, ada beberapa pasangan. Di antaranya pasangan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi', jadikanlah Abdurrahman bin Auf saudaramu. Maka Abdurrahman bin Auf pun menemui Sa'ad bin Rabi'. Maka apa kata Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ya, ana min aktsari ahli Madinah malan. Saya termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau kau ingin, saya bagi hartaku setengah-setengah buatmu dan setengah buat saya. Subhanallah ya. Adakah orang demikian di Singapura? Ada tidak? Saya mau kenalan. Dari kemarin belum ada yang tawarin seperti itu. Bukan sepertiga, bukan 1/10 harta. Setengah harta aku buat kamu dan setengah buat saya. Subhanallah. Bukan lebih dari itu. Saya punya istri lebih dari 1. Lihat mana yang paling cantik, saya ceraikan, kau ambil. Terserah kamu yang kau sukai. Subhanallah. Bukan hanya sekedar kita, kalau harta mungkin, tapi kalau istri kita tidak mau kasih orang. Tetapi Sa'ad bin Rabi' luar biasa ya. Istrinya ya, dia. Bukan dia punya istri 4, cari yang paling jelek kamu ambillah. Ada kejadian ya, benar-benar ini kejadian nyata saya hadapi. Dia menawarkan istri keempatnya kepada saudaranya. Kata dia, saya ingin seperti apa? Kaum Ansar.
Ya, kalau mau jadi kaum Ansor, jangan cari istri yang istri yang paling cantik mau kau serahkan sama kalau benar-benar ingin jadi seperti kaum Ansor. Tapi ini, namun subhanallah, Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan bagi dia, orang yang miskin mendadak, tentunya ditawarkan harta seperti itu, dia akan butuh. Ya, karena dia sekarang miskin mendadak. Tapi subhanallah, dia pun mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dia tolak. Dia bilang, semoga Allah berkahi keluargamu dan berkahi hartamu. Dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku mana pasar. Maka ditunjukkan kepada pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Maka masuklah Abdurrahman bin Auf dalam pasar, kemudian dia berdagang, akhirnya dia pun mendapatkan harta sedikit demi sedikit, akhirnya pun dia menikah. Yang menakjubkan di sini bagaimana Sa'ad bin Rabi' menawarkan tawaran yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf. Saya katakan ini dongeng yang pernah ada, tapi ini kenyataan. Yang saya tinggal 12 tahun di kota Madinah, saya tidak menemukan orang seperti ini. Ini terjadinya di mana? Di kota Madinah. Mana belum ada orang pernah nawarkan saya, Firanda, saya punya harta paling kaya di Madinah, kau ambil separuh, buat separuh, Masya Allah. Belum ada sampai sekarang. Sampai-sampai kita berkata kepada penduduk Madinah, mana kaum Ansor yang menawarkan harta mereka di kota Madinah? Kemanakah mereka pergi? Kata orang-orang Madinah, mereka telah pergi bersama dengan perginya orang-orang Muhajirin yang tidak pernah minta-minta. Orang Muhajirin juga sudah pergi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Muhajirin disangka orang-orang kaya padahal mereka miskin. Tapi mereka tidak menampakkan apa? Kemiskinan mereka. Mereka punya harga diri. Sehingga orang-orang bodoh menyangka bahwasanya mereka orang kaya padahal mereka tidak punya apa-apa. Yang jadi sekarang, satunya suka minta-minta, satunya pelit yang timbul sekarang. Timbullah dua yang, tatkala dahulu ada kelompok yang dermawan, muncul orang-orang yang punya harga diri, tidak mau minta-minta. Sekarang kebalikan, muncul orang-orang yang pelit, dan muncul pula orang-orang yang suka minta-minta, tidak mau berusaha sendiri. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara juga yang menakjubkan, kisah yang dituturkan atau diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dari Hudzaifah Al-Adawi tentang kisah para peserta perang Yarmuk. Al-Yarmuk. Kata dia, "Intalaqtu yaumal Yarmuk atlubu ibna ammi li." Kata Hudzaifah Al-Adawi, saya berjalan tatkala perang Yarmuk, saya mencari sepupuku. Wa ma'i syai'un minal ma', dan saya membawa sedikit air. Wa ana aqul in kana bihi ramakun saqaituhu. Kalau ternyata saudaraku dalam keadaan nafas terakhir, biasanya orang kalau akan meninggal dia kehausan, saya ingin berikan air minum kepada saudaraku tersebut. Fa idza ana bihi, tiba-tiba saya menemukan saudara saya tadi, sepupu saya tadi benar dalam keadaan demikian. Fa qultu asqika, saya akan berikan, kau mau minum? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Kata saudaranya, ya, saya ingin minum, dengan isyarat kepalanya. Fa idza ana bi rajulin yaqul tiba-tiba kami mendengar ada orang yang berteriak kesakitan. Ada pejuang lain, mujahid lain yang dalam keadaan kesakitan. Fa asyara ilayya ibnu ammi an antaliq ilaihi. Kata saudara sepupuku, berikan, suruh memberikan air minum kepada orang yang tadi yang butuh. Subhanallah, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya dalam kondisi, dalam keadaan yang sangat genting antara hidup dan mati. Fa idza huwa Hisham bin al-As, tiba-tiba orang yang kesakitan tadi Hisham bin al-As. Fa qultu asqiq, mau kau minum? Fa asyara an-na'am, maka dia memberi isyarat bahwasanya dia ingin minum. Fa sami'a akhar yaqulu tiba-tiba dia mendengar orang lain juga berteriak kesakitan. Fa asyara Hisham an antaliq ilaihi. Hisham pun mengatakan berikan kepada yang lain. Akhirnya saya pun pergi ke orang lain tadi, tiba-tiba huwa qad mat, orang tadi sudah meninggal dunia. Saya pun kembali kepada Hisham, ternyata Hisham sudah meninggal dunia. Saya kembali kepada sepupuku, ternyata juga sudah meninggal dunia. Ini artinya bagaimana persahabatan luar biasa, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan sendiri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah yang masyhur tentang orang yang ingin dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, tatkala seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah tahu kisah ini. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun ingin menjamu sang tamu, maka Nabi pun mengirim
sebagian orang untuk mengecek di rumah-rumahnya apakah ada makanan atau tidak. Ternyata setiap dicek di rumah Nabi, maka istri Nabi berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Ya, sampaikan kepada suamiku, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air, hanya air putih, tidak bisa untuk jamu tamu. Kita tahu bagaimana miskinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sulitnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai 2 bulan berturut-turut tidak dimasak sesuatu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang wanita minta bantuan kepada Aisyah, Aisyah hanya bisa memberikan 1 butir korma. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tidak punya apa-apa untuk bisa menjamu sang tamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yudhifu aw man yudhaifu dhaifa Rasulillah?" Siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Akhirnya ada seorang sahabat Ansar mengatakan, "Saya Rasulullah." Padahal dia juga tidak ada apa-apa di rumahnya. Akhirnya dia pun mengajak dengan pedenya, ya dengan semangat mengajak tamu Rasulullah SAW tersebut. Namun kemudian sebelum dia mengajak makan tamu tersebut, dia tanya pada istrinya, ada makan atau tidak? Tidak ada makanan. Ila kutus biyanina. Bahkan makanan saya dan kamu pun tidak ada. Cuma tinggal makanan anak-anak. Saya tidak ada makanan buat saya, buat kamu pun tidak ada. Yang ada buat anak-anak saja. Akhirnya dia pun mengatakan, ya, kau pura-pura perbaiki lampu, nanti matikan lampu, siapkan makan anak tersebut, biar tamu kita makan dan kita pura-pura makan bersama tamu tersebut. Jadi anak-anak ajak-ajak ngobrol dan tidurkan mereka. Ya. Kalau nangis diajak ngobrol sampai apa, ngantuk sampai apa? Tidur, luar biasa. Akhirnya dijalankanlah oleh sang istri. Istrinya pun mengajak anak-anaknya, kemudian ya ngajak ngobrol, diajak main sampai akhirnya ketiduran. Selesai. Anak-anak tidur dalam keadaan lapar. Kemudian makanan yang buat cukup 1 orang, akhirnya sang istri pun pura-pura memperbaiki lampu, kemudian matilah lampu tersebut. Kemudian sang suami pura-pura makan bersama sang tamu. Subhanallah ya. Dia karena menghargai hati sang tamu, dia pura-pura makan padahal tidak ada yang dimakan. Akhirnya sang tamu makan dengan lahap. Sampai akhirnya selesai. Akhirnya keesokan harinya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah takjub ya dengan perbuatan kalian berdua, bisoni'ikuma bidhaifikuma. Allah takjub, Allah kagum dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Ini bagaimana kisah para sahabat dalam mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak persaudaraan adalah yang berkaitan dengan badan, yang berkaitan dengan badan. Tatkala kita membantu saudara kita, bisa kita bantu dengan harta, kita bisa bantu dengan uang, kita menyenangkan hatinya, kita berikan hadiah kepada dia, kita lunasi hutangnya. Ini luar biasa. Terkadang kita juga butuh membantu dia dengan tenaga kita, Ya. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis yang tadi saya sebutkan, kelanjutan dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, "La an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi SAW, saya berjalan bersama saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya keperluan, saya temani. Lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Kita tahu bagaimana pahala i'tikaf di Masjid Nabawi. Tetapi pahala i'tikaf tersebut hanya berkaitan dengan seseorang. Ini ada ibadah yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Kata Nabi, saya berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis ini hadis yang hasan. Ini dipraktikkan oleh para salaf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari tabi'in, dia mengutus sebagian sahabat-sahabatnya mengirim sebagian sahabatnya untuk memenuhi kebutuhan saudara mereka, salah seorang dari teman mereka. Wa qala, kemudian dia berkata, ya, murru bi Thabit Al-Bunani fakhudhuhu ma'akum. Kalian mau pergi menemui saudara kita yang ada punya keperluan, ajak Thabit Al-Bunani, salah seorang alul hadis, salah seorang perawi yang masyhur, ajak dia untuk pergi ke saudara kita tersebut. Famarru bi Thabit faqala ana mu'takif. Maka mereka pun melewati Thabit dan diajak, kata Thabit, saya sedang i'tikaf. Saya tidak bisa menemani kalian. Faraja'u ila Al-Hasan fa akhbaruhu. Maka mereka pun kembali kepada Hasan Al-Basri, mereka kabarkan Thabit Al-Bunani tidak bisa ikut. Kenapa? Karena dia sedang i'tikaf. Maka kata Hasan Al-Basri, katakan kepada Thabit, ama alimta anna sa'yaka fi hajati akhika khairun laka min hajjatin ba'da hajjah. Sampaikan kepada Thabit Al-Bunani, tidakkah kau tahu bahwasanya engkau berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaramu itu lebih disukai oleh Allah
lebih baik daripada engkau haji dan haji. Faraja'u ila Thabit fa akhbaruhu. Maka mereka pun mendatangi Thabit Al-Bunani dan mereka kabarkan perkataan Hasan Al-Basri, ya, fataraka i'tikafahu wa kharaja ma'ahu. Maka dia pun tinggalkan i'tikafnya, maka dia pun pergi bersama mereka untuk membantu saudara mereka. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Kita ini, ya, saya sering sampaikan, ya, kita ini harus cerdas. Kita ini hidup di zaman yang umur kita tidak panjang, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kesempatan kita beramal pun tidak banyak. Carilah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat demikian, mereka sering bertanya, ya, apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa yang bisa masukkan kami ke surga ya Allah? Karena mereka tahu umur mereka sedikit, kesempatan mereka beramal sedikit. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah tadi, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah, ya, dan yang paling amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fil muslim. Rasa kesenangan yang kau berikan kepada hati saudaramu. Oleh karenanya kalau kita punya kesempatan untuk menyenangkan hati saudara kita, kita bantu saudara kita, maka kita segera lakukan. Mumpung kita ada rezeki, mumpung kita ada kemampuan, mumpung kita bisa bantu dia. Saya berbicara tentang seorang ustaz, saya tidak ingin sebutkan namanya. Seorang ustaz yang sampai sekarang masih hidup di antara kita, yang pernah mengajar saya. Saya pernah ketemu dengan dia belajar di luar negeri. Saya pernah bertemu dengan sahabat saya, sama-sama belajar di Jamiah Islamiyah. Belajar di Jamiah Islamiyah, satu kelas kita. Dia bilang, wahai Firanda, kau kenal si Fulan? Kenal dia, itu guru saya. Kata dia, si Fulan itu di tempat kami bangun rumah orang tanpa dibayar sama sekali. Dia tidak punya uang, tapi dia mampu untuk apa? Ini ustaz ini, bicara ustaz yang masih hidup sekarang ini. Saya tidak bicara omong kosong. Dia bangun rumah orang, dia bantu angkat batu, kemudian dia bikin semuanya tanpa dibayar sama sekali. Demi apa? Sahabatnya. Ustadz inilah waktu saya menikah, saya juga tidak punya modal. Maka dia pun meninggalkan rumahnya selama seminggu untuk saya tempati dengan kekasih saya. Karena saya tidak punya uang untuk sewa hotel, ya. Waktu saya menikah, dia pun meninggalkan rumahnya. Dia kosongkan. Saya tanya, mau tidur di mana Ustadz? Tidak usah tanya. Istri tidak usah tanya, itu urusan saya. Rumahnya dia kosongkan untuk kita tinggal. Ini subhanallah, apa namanya, kenyataan yang pernah saya lihat. Artinya ada di zaman kita orang-orang seperti ini. Yang tatkala mereka tidak mampu membantu kita dengan harta, dia bantu dengan tenaga. Dan ingat hadis tadi kata Nabi SAW, saya berjalan memenuhi kebutuhan saudara saya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Seorang harus cerdas, pikir. Kita ini umur kita sedikit. Ada kesempatan bantu orang, bantu. Jangan kita bilang saya sibuk nuntut ilmu, saya sibuk ini. Kamu nuntut ilmu buat apa? Sekarang datang waktunya beramal, amalkan. Jangan alasan saya mau ngaji, saya mau sekarang ini ada kesempatan beramal. Ini tunjukkan sekarang waktunya beramal. Ada saudara kita butuh bantuan, kita bantu. Dan itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara hak-hak saudara kita yang ketiga yang berkaitan dengan lisan. Tadi sudah berkaitan dengan harta, kemudian berkaitan dengan kekuatan tenaga, kita bisa bantu, kita bantu. Sekarang hak saudara kita yang berkaitan dengan lisan. Di antaranya yang berkaitan dengan lisan, yaitu kita tidak menceritakan kejelekannya. Kita tidak menceritakan kejelekannya. Kita tahu bahwasanya saudara kita tidak sempurna. Dan di antara kesalahan orang, mencari saudara, mencari teman yang sempurna. Ini mustahil, tidak mungkin. Kita harus sadar bahwasanya sebagaimana kita tidak sempurna, maka sahabat kita pun tidak sempurna. Sebagaimana kita punya kesalahan, mungkin hanya Allah yang tahu, dia tidak tahu. Demikian saudara kita juga punya kesalahan yang mungkin kita lihat karena kita sering dekat dengan dia. Dan namanya kita persahabatan dekat. Sering dia melakukan sesuatu yang dia tidak malu-malu dan itu merupakan kesalahan, aib di mata kita, maka bukan pantas kemudian di kemudian hari kita ceritakan kepada orang lain. Barang siapa yang mencari sahabat yang tidak punya salah, itu adalah dia mencari sesuatu yang mustahil. Syekh Albani rahimahullah sering menyebutkan tentang suatu syair. Dia berkata, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau mencari sahabat yang tidak ada aibnya, apakah ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Kau bergaul dengan seorang pasti ada kekurangannya. Kalau kau mencari sahabat tidak ada salahnya, itu mustahil. Oleh karenanya, tatkala kita bersahabat dengan saudara kita, kemudian kita mendapati, kita melihat
kesalahan-kesalahan dia. Ya maka jangan ceritakan orang lain. Tugas kita untuk menutup aib dia. Kemudian juga di antara yang berkaitan dengan hak lisan adalah menjaga rahasianya. Menjaga rahasianya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadatsa ar-rajula bihaditsin, tsumma iltafata anhu, fahiya amanah." Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jika seorang sahabat berbicara dengan kita, kemudian dia memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, atau tsumma iltafata anhu, kemudian dia pergi setelah dia ngomong sesuatu kepada kita dia pergi, kata Nabi, fahiya amanah, maka dia adalah amanah, harus dijaga. Tidak perlu dia mengatakan rahasiakan, tidak perlu. Tidak butuh kita tunggu ucapan dia rahasiakan perkataan saya. Kenapa dia berbicara khusus dengan kita kecuali itu rahasia? Meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Kita sebagai sahabat tahu, ya, ini rahasia, jangan kita bicarakan. Terkadang dia berbicara dengan kita suatu pembicaraan, kalau dia berbicara di luar tidak sama dengan tatkala berbicara dengan kita. Oleh karena pembicaraan di antara misalnya 3 orang, 4 orang tidak sama dengan pembicaraan di majelis umum. Kita pun ustaz pun demikian, terkadang kita bicara pembicaraan khusus antara kita teman-teman 3 orang, 4 orang yang tidak mungkin kita bicarakan dengan pembicaraan tersebut tatkala kita di hadapan umum, tidak mustahil. Karena ini kita sahabat, kita tahu ini ada suatu pembicaraan khusus rahasia, meskipun saya tidak bilang rahasiakan. Demikian sahabat kita, tatkala dia sampai kepada kita berbicara dengan kita tentang masalah keluarganya, tentang masalah keuangannya, tentang masalah perdagangannya, ya, tentang masalah dia dengan orang lain, terkadang tentang masalah aibnya, ini rahasia. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma iltafata anhu," jika dia berbicara dengan kamu dan dia pergi, fahiya amanah, maka ini amanah yang Allah akan tanya pada hari kiamat. Kalau kita buka aib dia, ya, maka ini kita akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Terlebih lagi kalau sahabat kita mengatakan rahasiakan ini, ini lebih parah lagi. Kalau dia tidak bilang rahasiakan, kita harus rahasiakan. Apalagi dia katakan, wahai saudaraku, ini rahasia. Makanya saya sering kalau orang yang datang, kita kan ustadz, sering orang datangi. Ustaz, saya punya sesuatu tapi rahasia. Ustaz, tolong rahasiakan. Saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya takut saya tidak bisa jaga. Kamu punya masalah sampaikan, jangan suruh saya rahasiakan. Ya udahlah, saya tidak apa-apa. Nah, dia harus, karena dia pingin. Saya tidak susah saya mau rahasiakan. Saya mungkin ceritakan kepada orang lain tanpa menyebut nama karena ini contoh yang sesuatu yang saya hadapi. Kadang saya lupa kalau saya pernah berjanji untuk merahasiakan tersebut. Maka setiap ada orang yang minta saya untuk merahasiakan, saya bilang saya tidak mampu. Ceritakan sama orang, saya tidak mampu. Meskipun saya berusaha untuk menjaga, tapi saya tidak bisa jamin. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak mampu. Oleh karena kalau sampai orang bilang rahasia, harus kita jaga. Kecuali orang ini dia ngomong sama 10 orang rahasia ya. Ketemu lagi ini rahasia ya. Ketemu lagi ini rahasia umum, semua orang sudah sudah tahu. Ini lain cerita ya. Tapi asalnya tatkala ada orang menceritakan sesuatu kepada kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Kemudian di antara hak kita kepada dia atau hak dia kepada kita tentang berkaitan dengan lisan, kalau sudah terjadi perbincangan sama kita, terkadang terjadi dialog, kemudian dari diskusi, dari dialog berubah menjadi perdebatan. Debat kusir kata orang Indonesia. Kalau orang Singapura bilang debat apa? Sama, debat kusir. Hah? Enggak tahu, debat kereta kali ya, saya tidak tahu. Intinya kalau kita terkadang terjadi perdebatan. Terkadang namanya kita terkadang berbicara tentang masalah agama contohnya, masalah suatu hukum. Akhirnya ribut. Masalah gerak jari atau tidak. Akhirnya kamu salah, akhirnya suara sudah keras. Kalau kita sudah lihat saudara kita mulai ngangkat suara, kita tunduk. Jangan kita teruskan perdebatan tersebut. Karena sekali saudara kita tersinggung, terkadang susah dia hilangkan dari hatinya. Terkadang sudah perdebatan kita kelepasan, kamu enggak ngerti. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dia tanpa kita sadari. Kamu belajar di mana? Kamu tidak ngerti. Kalau tidak mengerti jangan sok tahu. Ini ucapan-ucapan yang kadang kelepasan yang tidak kita sadari. Oleh karenanya kalau saudara kita sudah mulai ngangkat suaranya, sudah kita mundur. Karena terkadang kita dapati seorang yang dia ngeyel. Ini lagi bahasa Indonesia lagi, saya tidak tahu bahasa Singapura ngeyel itu apa. Keras kepala. Tidak mau mengalah. Dia harus menang. Ada orang seperti ini. Kalau kita tahu tipe saudara kita seperti, jangan kita ajak dia jatuh dalam perdebatan karena dia pasti tidak mau kalah. Kita hindari perdebatan tersebut. Sampai dikisahkan seperti apa? Kisah 2 orang Arab Badui, satunya ngeyel debat sama temannya. Mereka berdua berjalan Arab Badui ini, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada benda hitam, seekor hewan hitam.
Makanya satunya mengatakan itu adalah burung. Satunya mengatakan itu adalah anza, itu kambing. Itu burung, itu kambing. Itu burung, itu kambing. Debat. Ayo kita lihatlah, kita dekati. Kambing atau burung. Ternyata waktu dekati, terbanglah itu hewan tersebut. Kata temannya, saya kan sudah bilang, itu burung. Kata dia, itu kambing meskipun terbang. Jadi ada orang seperti ini modelnya, ada seperti ini. Dia sudah jelas salah, dia muter kanan, muter kiri. Ini ada orang tipe seperti ini. Dia merasa kalau dia salah, kalau dia ngaku salah, dia akan jatuh. Ya, kecerdasan dia akan jatuh, dia merasa dirinya harga diri jatuh. Padahal tidak. Justru dia ngeyel seperti itu, dia keras kepala seperti itu, menunjukkan kegoblokannya. Tapi ada orang, jangan kita jebak saudara kita dalam seperti ini. Kalau kita ingin nasihati, nasihati baik-baik. Dalam suasana yang lain. Tapi tatkala sedang perdebatan, kemudian suara keras kita tinggalkan. Dan ada faedah meninggalkan perdebatan seperti ini. Lihat, saya bacakan sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtil, bunya lahu baitun fi rabadil jannah." Barang siapa meninggalkan perdebatan dan dia padahal yang salah. Jadi kadang dia berdebat, "Oh, saya salah. Oh, sudah saya tinggalkan." Bukan dia benar, dia apa? Dia salah ini. Tapi dia tinggalkan karena Allah, dia tidak lanjutkan ya, karena terkadang seorang sudah salah, dia tidak ingin kalah, maka dia pun cari celah atau dia mencari kesalahan yang lain, dia berpindah dari satu topik ke topik yang lain karena dia kalah debat. Kata Nabi SAW, barang saya meninggalkan perdebatan dan dia salah, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di pinggiran surga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasatiha. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia benar, dia tahu saudaranya salah tapi dia tidak mau merusak tali persaudaraan, maka Allah akan buatkan bagi dia istana di tengah surga. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena rasa cinta di antara saudara itu sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaga ini. Makanya kalau ada sudah perdebatan tinggalkan. Sudah ngapain kita debat? Sudah sudah. Kita makan aja. Kita minum kopi aja lah, enggak usah. Nanti besok sajalah. Kita ngalah. Ngalah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Ustadz Abdul Qadir? Jam 10. Jam 10 lewat 10. Saya bisa biar kira-kira 10 menit lagi. Masih panjang ya? Dilanjutkan saja. Tidak apa-apa ya, karena masih panjang ini. Ya, sabar ya. Antum sabar. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara kata para ulama, di antara hak saudara kita terhadap kita mengenai lisan, tatkala kita cinta sama dia, kita ungkapkan kecintaan tersebut. Dalam suatu hadis, ada seorang dari Anas bin Malik, ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang di sisi Nabi mengatakan, sungguhnya inilah uhibbu hadza. Ya Rasulullah, saya cinta sama orang yang lewat tadi ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lam tahu, apakah kau sudah kabarkan bahwasanya kau cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala?" Qala la, belum saya kabarkan. Qala qum ilaihi fa'alimhu. Ayo berangkat pergi. Kabarkan kepada dia bahwasanya kau cinta karena Allah. Maka orang ini pun berdiri dan dia pun pergi mengejar orang yang lewat tadi. Kemudian dia berkata, ya, "Uhibbuka fillah." Saya cinta kau karena Allah. Maka orang ini menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu." Semoga Allah yang kau cintai aku karena dia pun mencintaimu. Oleh karenanya di antara perkara yang perlu kita perhatikan, ya, kita menunjukkan rasa senang kita kepada saudara kita. Kita bilang, saya senang bergaul sama kamu, ya. Uhibbuka fillah, atau saya senang duduk dengan engkau, ya. Sehingga dia merasakan bahwasanya benar dia ini sayang sama kita, ya. Dan ini bisa menambah kecintaan, ya. Ini bisa menambah kecintaan. Demikian juga di antara yang berkaitan dengan hak lisan adalah kita memanggil dia dengan nama yang dia sukai. Ada orang dia tidak suka diketahui namanya. Mungkin namanya Paijo misalnya, kurang keren ya. Atau namanya misalnya siapalah ya. Nama-nama yang kurang keren. Maka dia bilang, "Siapa namamu?" Kata dia, "Saya Abu Ammar." "Siapa namamu?" "Abu Ammar." Sudah, kita panggil dia Abu Ammar. Jangan kita tanya, saya tanya kamu nama, bukan tanya kunyamu. Nah, dia kan tidak mau menyebutkan nama dia.
Kalau dia tidak menyebutkan nama dia, jangan kamu paksa. Ya udah, dia bilang Abu Ammar, panggil saja Abu Ammar. Biar aja sudah. Ada sebagian orang begitu ngeyel, dia bilang, saya tanya nama, bukan tanya apa? Bukan, ya sudah, dia kalau tidak mau menyebut nama, biarkan dia sebutkan kunyahnya. Panggillah dia dengan nama yang dia sukai. Ya, panggil dia Abu Ammar, ya, panggil dia Abu Fulan. Ya. Jangan panggil dia dengan nama-nama yang dia tidak sukai. Demikian juga di antara hak kita, tatkala dia dijatuhkan, maka kita harus bela. Ya. Dalam suatu hadis kata Nabi SAW, barang siapa yang bela saudaranya, ya, maka Allah akan membela dia dari neraka jahanam. Ini penting ya. Tatkala saudara kita dijatuhkan, kita tahu saudara kita punya kesalahan, tapi kita ingat ini akhi, saudara saya punya salah, tapi kebaikan dia banyak. Tidak boleh, bukan hak kamu untuk menggibah dia, bukan hak kamu untuk menjatuhkan dia. Dia punya kesalahan, saya tahu itu. Tapi kebaikannya lebih banyak, masih banyak yang salah yang kamu tidak tahu. Kita bela dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan bela kesalahannya, tidak. Salah tetap salah. Tapi kita bela kehormatannya. Tidak pantas bagimu untuk menjatuhkan dia di hadapan umum. Dia punya kesalahan. Tetapi kebaikannya masih lebih banyak dan kau tidak berhak demikian. Kita bela dan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara hak saudara kita kepada kita yang berkaitan dengan hati. Tadi mengenai lisan yang berkaitan dengan hati. Ini saya singkatkan saja ya. Kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita hasad kepada saudara kita. Jangan sampai kita dengki kepada saudara kita. Dan saya ingatkan mengenai bersihnya hati dari kedengkian kepada saudara, ini sangat penting. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah dalam 2 ayat dalam Al-Quran mengenai bagaimana hati ini harus bersih. Yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jangan kau hinakan aku tatkala pada hari kiamat kelak, hari mereka dibangkitkan, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan engkau dengan hati yang bersih." Dengan hati apa ya? Yang bersih. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman." Ini di antara doa yang penting. Seorang jangan hasad kepada saudaranya. Seorang jangan dengki kepada saudaranya. Ya. Kalau saudara punya kesalahan, dia maafkan. Ini perkara yang sangat indah bagi seorang tatkala dia maafkan saudaranya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara perkara yang penting yang saya lupa sampaikan, ya. Ingat, saudara kita pasti suatu saat punya salah sama kita. Tatkala itu dituntut kita untuk memaafkan saudara kita, dan memaafkan ini utamanya sangat besar. Orang yang saling bertikai, membenci, bermasalah antara satu dengan yang lainnya. Orang seperti ini, meskipun dia salafi, meskipun dia sunni, dia akan terhalangi dari hadiah yang Allah berikan setiap hari Senin, hari Kamis. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadis ini ya. Tuftahu abwabul jannati likulli yaumi itsnaini wal khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah setiap hari Senin dan Kamis, Allah beri ampunan kepada hamba-hamba Allah yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ini yang muwahhid. Dan kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, tidak pernah basa-basi dalam masalah kesyirikan. Kita tidak pernah takut untuk mengatakan itu syirik. Ya, kalau masalah fikih mungkin kita khilaf, mungkin kita toleransi, tapi kalau masalah syirik kita tidak pernah basa-basi. Baik syirik besar maupun syirik kecil kita katakan ini syirik. Tidak ada basa-basi dalam syirik. Tidak ada penundaan dalam masalah syirik. Kapan kita mau tunda kalau orang mati dalam keadaan kesyirikan? Dan kita dikenal dengan demikian. Maka kata Nabi SAW, setiap hari Senin hari Kamis Allah akan ampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Kecuali ada orang yang bersengketa dengan saudaranya, ada kedengkian dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkan ampunan bagi kedua orang ini. Tundalah ampunan bagi kedua orang ini, tundalah ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka damai. Sampai mereka apa? Damai. Oleh karena jangan sampai tatkala kita bermusuhan dengan saudara kita, kita biarkan permusuhan tersebut.
Kita jengkel sama dia, akhirnya apa? Kita pun tidak enak tidurnya, ya. Ya, tidur pun tidak tenang, mikir dia, kapan dia mati kok nggak mati-mati, kapan dia miskin kok nggak miskin-miskin, ya. Kapan dia mampus nggak mampus-mampus, kok tambah gemuk saja, kok tambah duitnya tambah banyak, tambah jengkel kita. Ya. Kita sudah setengah mati, ampunan kita terhalang. Allah tidak beri ampunan setiap hari Kamis. Jadi orang berlapang dada, maafkan. Falyafu wal yasfahu, maafkan, lapangkan dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Justru kalau ada saudara kita bersalah sama kita, itu kesempatan Allah datangkan ampunan. Kenapa? Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita ampuni saudara kita, sejauh mana kita ampuni kesalahan dia, sejauh itu pula Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya akhi, kita dosa terlalu banyak. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk agar dosa-dosa kita diampuni dengan memaafkan saudara kita. Boleh dia maki-maki kita, boleh dia menjatuhkan kita, boleh dia menuduh kita yang tidak-tidak. Ya akhi, hanya hidup cuma sebentar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ta'rujul malaikatu ilaihi waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala hari kiamat kelak, tatkala malaikat naik dan juga malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di hari di mana ukurannya 50.000 tahun, satu hari seperti 50.000 tahun. Kemudian kata Allah, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Artinya apa? Kamu dihina, kamu dijatuhkan. Toh berapa tahun? 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun kau dihina. Bandingkan dengan 50.000 tahun nanti di padang mahsyar. Maafkan dia demi ketenanganmu di akhirat nanti 50.000 tahun. Ya, dia mungkin menjatuhkan kamu, dia menjelek-jelekan kamu, tapi berapa lama dia menjelek-jelekan kamu? Dia bilang kamu bodoh, kamu bahlul. Ya paling cuma seminggu 5 kali dia ucapkan demikian. Tidak tiap hari dia bilang bahlul, goblok. Enggak, dia pasti berhenti, dia makan. Dia salat, nanti habis lanjutkan lagi. Goblok, kadzab, dajjal dia. Nanti tapi dia capek lagi. Ya, itu biarin aja, enggak apa-apa, jadi masalah. Maafkan dia. Ingat bahwasanya kamu akan berhadapan dengan 50.000 tahun. Kalau kamu maafkan dia sekarang, kamu akan beruntung 50.000 tahun tersebut. Fasbir sabran jamila, sabar. Boleh kita emosi tapi kita tahan. Manusiawi kalau kita marah, tapi ya kita bilang biarlah. Karenanya memaafkan itu orang banyak Allah bukakan pintu ampunan dari memaafkan, namun tidak kita terima, tidak kita lakukan. Di antaranya orang Allah menjadikan orang-orang salah sama kita. Ini kesempatan kita apa? Ambil manfaat dari mereka tatkala mereka menjatuhkan kita, tatkala mereka merendahkan kita, kita maafkan, kita dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini butuh keimanan yang tinggi, yang tinggi ya. Karena ikhwani fillah azanillahu ya, kalau ada saudara kita punya salah sama kita, kita maafkan. Kalau perlu kita kunjungi, kita datang baik-baik, akhi kenapa kau begitu sama saya ya. Ya, kita datangin. Adapun kemudian kita ngomel-ngomel hanya membuat kesalahan dan menjadikan hal semakin runyam antara kita dengan dia. Di antara hak, saya lanjutkan, di antara yang berhak berkaitan dengan hati, husnuzon kepada saudara kita. Ya, husnuzon. Jangan sering kita buruk sangka kepada saudara kita. Para ulama menyatakan, amalan yang kalau kita benar berdosa, ya, apalagi kalau kita salah lebih dosa lagi. Husnuzon, apa suudzon. Berburuk sangka, kita dilarang. Iyyakum wadzon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk. Karena prasangka buruk, persangkaan merupakan perkataan yang sangat dusta. Kita dilarang untuk berburuk sangka. Kalau ada saudara kita melakukan sesuatu, jangan langsung kita buruk sangka, kita dilarang. Meskipun persangkaan kita benar, kita berdosa. Saya ulangi. Ini amalan yang menjengkelkan. Kenapa? Kita persangkaan kita benar pun kita berdosa. Kenapa? Karena kita dilarang untuk berburuk apa? Sangka. Apalagi kalau persangkaan kita salah. Maka tidak perlu kita berburuk sangka, itu antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau di hadapan kita benar-benar salah, ya kita katakan salah. Tapi kalau selama masih ada kemungkinan yang baik, maka kita bawa kepada yang baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Jangan kau bawa perkataan saudaramu kepada perkataan yang buruk, sementara kau masih bisa dapatkan ya kepada makna yang benar. Sampai para salaf mengatakan, jika engkau melihat saudaramu bersalah, fatlub lahu al-ma'adzir tis'atan wa tis'ina udhran. Jika kau lihat saudaramu bersalah di hadapan matamu, carilah 99 uzur. Fa illam tajid, jika kau tidak dapatkan uzur, fa antal ma'ibu, kau yang tercela kalau begitu. Kau yang tercela. Berusaha cari uzur bagi saudara kita. Kalau ada saudara kita mungkin naik mobil sama cewek.
Cewek, oh ini kok jenggotan kok sama cewek tidak pakai jilbab, ini siapa ini? Jangan kita langsung uzon. Kita bilang mungkin adiknya belum dapat hidayah. Oh iya mungkin adiknya, tapi kok mukanya beda, dia hitam kok perempuan itu putih. Kita cari husnuzon, kita bilang mungkin itu dari ibunya yang berbeda. Ya. Husnuzon, atau mungkin itu istri keduanya belum dapat hidayah. Kita apa? Senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita, dan tatkala kita berbaik sangka kita dapat pahala meskipun persangkaan kita salah. Kita dapat pahala, dapat berbaik sangka. Urusan benar atau tidak itu urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kalau terulang tidak ada salahnya kita nasihati dengan cara yang terbaik. Ingat, setan datang mendikte. Ini sering terjadi. Sering terjadi kita ucapkan sesuatu, kondisi terjadi sesuatu, ternyata setan datang apa? Mendikte. Kejadian yang pernah saya alami. Dan subhanallah, betapa setan mendikte dan ingin mengadu domba di antara para dai. Ada seorang dai mengisi pengajian. Dan kebiasaan di tempat tersebut, kalau saya datang seluruh ustadz libur. Kecuali ustadz ini, dia tidak libur. Dia tetap mengisi pengajian pada maghrib sampai isya, dan saya pun akan mengisi setelah isya. Dia tetap bikin pengajian. Dan saya waktu itu ingin hadir di pengajian dia. Saya ingin hadir, dan kebetulan ustadz itu pernah belajar sama saya. Artinya dia pernah jadi murid saya. Dan saya pun datang ingin hadir, ya, dan saya ingin merangkul dia di hadapan murid-muridnya sebagai penghormatan sama dia. Qadarullah begitu sholat isya dia jadi imam, terus dia pergi. Saya kejar dia sudah pergi. Akhirnya apa? Setelah itu saya ngisi pengajian, dan saya mengisi tentang masalah niat, masalah ikhlas. Tidak ada hubungan dengan dia sama sekali. Namun subhanallah, datang syaitan, bisikan kepada sebagian muridnya, lihat itu apa Ustaz Firanda. Dia ingin menjatuhkan Ustaz saya. Dia cerita tentang ikhlas, dia bilang Ustaz saya tidak ikhlas, dia bilang Ustaz saya riya. Subhanallah. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada pikiran sama sekali. Namun syaitan apa? Mendikte, dan itu terjadi. Dan itu sering terjadi. Ustaz ini ingin ini, dan makanya syaitan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab illa fi tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, tetapi tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Syaitan sudah ridho, kalau kamu tidak bisa musyrik, ini ahlu sunnah tidak bisa musyrik, yang penting mereka ramelah. Saya sudah senang, kata syaitan. Saya sudah ridho dengan ini. Makanya tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara ahlu sunnah. Dan yang cara paling top untuk menghancurkan ahlu sunnah, ustadz-ustadznya diadu. Dijadikan permasalahan. Oleh karenanya, kita sebagai murid, ya, jangan terpancing tatkala ada permasalahan di antara ustadz. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Jangan sampai kita terperangkap, bahkan mensukseskan program syaitan mengadu domba di antara para asatidzah atau di antara para ikhwan sekalian. Ikhwani fillah azanillah. Oleh karenanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann." Jauhilah kebanyakan persangkaan, ya. Jauhilah kebanyakan persangkaan, karena akan datang syaitan kemudian mendikte, ya. Ini maksud dia seperti ini, maksud dia seperti ini, padahal itu hanya diktean, ya, hanya talqin dari syaitan, padahal hakikatnya tidak demikian. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, sebelum saya tutup pengajian saya akan sebutkan di antara bentuk-bentuk persahabatan yang keliru, ya. Di antaranya secara singkat saya sebutkan, terlalu banyak kunjungan. Kita boleh kita bersahabat, tapi kalau sering kunjungan tiap hari datang terus itu membosankan. Bukan jadi saling cintai, saling membenci, datang lagi, dia datang lagi, harus bikin teh terus tiap hari, bikin teh terus. Saya kerja akhirnya waktunya habis, harusnya saya dagang buku, harusnya saya dagang ini, dia datang terus tiap hari, mengganggu saja, mengganggu pembeli, mengganggu saya, mengganggu pemasukan. Nah, ini juga sering, tidak boleh juga seperti ini, apa, terlalu banyak ziarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tasdad hubban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tasdad hubban. Ziarahilah sesekali, akan semakin datang apa? Kecintaan, ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, saya punya saudara-saudara yang saya tidak bertemu dengan mereka kecuali setahun sekali, tapi saya lebih cinta kepada mereka daripada orang yang bertemu tiap hari dengan saya. Jadi ziarah perlu, tapi bukan tiap hari kita apa? Ziarah. Kemudian tatkala ziarah pun jangan terlalu banyak omong, yang ngomong dari jam 8 subuh, dari 8 sampai menjelang subuh. Ini apa faedahnya ngomong seperti ini? Ngobrol sana sini, kemudian akhirnya jatuh ke ghibah, jatuh ketawakan orang lain, menjelek-jelekan. Ya, ini keluar dengan hati yang keras. Tapi kalau ketemu sebentar, nggak jadi 1 jam, 2 jam paling maksimal, keluar dengan rasa gembira, dengan ini ibadah. Kita merasa ibadah. Tapi kalau sudah lebih daripada itu semua, maka ini tidak benar, ya. Di antaranya salah dalam persahabatan, terlalu mencintai saudara kita berlebihan. Sebagian orang, ya, dia kalau sudah menjalin sahabat dengan saudaranya, dengan sahabatnya,
Benar-benar seakan-akan sahabat ini milik dia. Tidak boleh ada orang lain main sama dia. Kalau ada orang ini berjalan, terutama di antara ibu-ibu, ini saya bicara laki-laki sih cuek aja dia. Tapi kalau ibu-ibu ini paling sering ini terjadi. Jadi kalau sudah bertemanan antara ibu ini dengan ibu ini, kemudian berteman, tahu-tahu ibu ini main sama ibu yang lain tanpa memberitahukan yang ini ngomel nih. Kenapa begini? Seakan-akan sudah kamu milik saya, suami pun tidak boleh, kamu milik saya sendiri. Ini tidak benar seperti ini. Apalagi terkadang demikian juga ustaz. Ustaz pun demikian. Ustaz ini artinya temannya banyak ya. Ustaz ini temannya banyak. Tatkala ada orang undang dia ke rumah, kalau ada orang lain undangnya kayak jadi masalah. Jangan ustaz ini harus tidur di rumah saya terus. Ustaz ini harus saya jamu di rumah saya. Yang lain enggak boleh. Enggak benar, ini ustaz bukan milik kamu. Ustaz ini milik umat. Jangan kau berlebihan dalam hal ini. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dan ini suatu hadis yang diperselisihkan. Syekh Albani mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama lain mengatakan bukan, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, cintailah sahabatmu sekadarnya, bisa jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Dan bencilah seseorang sekadarnya, bisa jadi akan jadi sahabatmu pada suatu hari. Jangan seorang berlebihan dalam mencintai. Ini salah dalam persahabatan. Persahabatan tidak seperti ini. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara salah dalam persahabatan yaitu ingin mengetahui seluruh rahasia sahabat kita. Tidak semua apa yang diucapkan oleh sahabat kita harus kita tahu. Tidak semua rahasia sahabat kita harus tahu. Contohnya, kita lagi di mobil. Tahu-tahu sahabat kita telepon. Kemudian dia marah-marah. Mungkin ada urusan dagang, urusan apa. Kemudian dia matikan. Dia jalan terus. Tidak perlu kita tanya, ada apa. Enggak perlu. Kalau dia merasa perlu, dia akan cerita sendiri. Kalau dia merasa perlu, dia akan cerita sendiri. Kalau dia tidak cerita, sudah kamu enggak usah tanya-tanya. Bukan urusanmu. Persahabatan tidak melazimkan harus tahu seluruh urusan dia. Ini kesalahan. Orang harus tahu semuanya. Tidak mesti. Kalau dia ingin kamu tahu, dia akan ceritakan. Tatkala dia tidak ceritakan, ini tidak perlu kamu cari tahu. Ini malah bisa merusak apa? Persahabatan. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam, keelokan Islam, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, bukan urusannya. Sedikit urusan mau tahu urusan orang, tidak perlu. Kalau dia tidak mau tahu, tidak usah tahu. Kemudian di antara kesalahan dalam persahabatan yang terakhir, atau masih ada dua, yaitu terlalu banyak sahabat. Banyak temannya, sehingga dia harus bertemu dengan banyak orang. Ini yang terakhir lah, ini kesalahan yang terakhir. Ya, dia punya teman terlalu banyak. Temannya, misalnya di BlackBerry-nya sampai 100 teman. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Bingung, waalaikumsalam. Akhirnya tidak jawab, akhirnya enggak enak. Teman kok tidak jawab. Kenapa kamu jadikan teman dia? Akhirnya apa? Ini pertemanan khusus. BlackBerry itu pertemanan khusus atau tidak? Khusus. Tatkala kamu invite dia, udah jadi sahabat, tatkala dia tanya sesuatu kamu tidak jawab, dia terasa tersinggung, dan itu pasti ada perasaan dalam hatinya. Akhirnya tatkala demikian harus jawab, harus sibuk, waktunya habis. Kemudian ada ziarah, ada pertemuan, ada pertemanan. Ya. Akhirnya terlalu banyak teman juga tidak baik. Kita punya waktu sedikit, waktu untuk ibadah juga perlu. Karena terlalu banyak teman, kita lupa untuk bermuanasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lupa untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu untuk berteman, ada waktu untuk ziarah, tapi sisihkan waktu yang banyak juga untuk duduk berzikir, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang dinaungi pada hari kiamat kelak, rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia duduk sendirian, kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Ini orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tetapi kalau kita terlalu banyak kesibukan, kapan kita ada sisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita membaca Quran? Sementara kita Facebookan waktunya habis, WhatsAppan butuh waktu banyak, BlackBerryan butuh waktu banyak. Kapan kita membaca Quran? Baca Quran cuma ada di HP, ada program baru, Quran baru ada, tapi enggak pernah dibaca. Quran Madinah, Quran ini loh program baru, tapi enggak pernah dibaca. Buat apa kalau seperti ini? Sehingga kesibukan berteman akhirnya melupakan kita dari kesibukan utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan bahwasanya di antara ibadah yang sangat mulia adalah bersahabat, berziarah,
membantu saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa pada hari kiamat kelak, hari di mana harta tidak bermanfaat sama sekali, tidak ada yang bisa menolong kecuali Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Wallahu taala alam bisawab. Jadi beliau ini bertanya tentang bolehkah seorang membuat permisalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Fala tadribu lillahil amsal. Allah melarang membuat permisalan tentang Allah, tapi Allah mengatakan walillahil matsalul a'la. Boleh bagi Allah permisalan yang aulawi, yang lebih utama. Contohnya, kalau makhluk saja bisa mendengar, bisa melihat, bisa punya ilmu, Allah lebih utama. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Bagaimana sang pencipta yang diciptakan bisa mendengar, bisa melihat, kok yang menciptakan tidak bisa? Seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tatkala mencela ayahnya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, apakah kau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Seperti ini tidak berhak menjadi Tuhan, ya. Kita saja bisa mendengar, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini boleh. Seperti kita mengatakan, kalau manusia saja ya bisa pada zaman modern menemukan benda-benda yang ajaib yang bisa diciptakan manusia, bagaimana lagi dengan keajaiban di surga? Allah lebih mampu untuk menciptakan hal-hal yang ajaib di surga yang tidak kita ketahui. Artinya permisalan seperti ini boleh. Jadi lebih utama. Allah lebih aula, Allah lebih utama, ya. Tapi yang tidak boleh kalau kita samakan. Kita mengatakan misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti tangan kita, Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti mendengarnya kita. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tetapi kalau lebih ini tidak mengapa dan ini tidak dipermasalahkan. Sekarang beliau ini bertanya tentang perkataan tentang misalnya fatahallahu alayya bi iftitahi saidaliyah misalnya. Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk membuka apa? Membuka saidaliyah. Saidaliyah bahasa ini apa namanya? Farmasi, ya. Saya punya toko farmasi, Allah berikan kemudahan bagi saya. Ini bukan permisalan, tapi kita mengucapkan anugerah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi saya karena memang semuanya dari Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala kenikmatan yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan dengan sebab Allah, dengan nikmat dari Allah kita bisa menemukan obat tertentu, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau kita mengatakan Allah membuka farmasi, ya ini tidak layak, ya. Tidak layak karena kita menisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita yang melakukan, ya. Kita yang melakukan. Karena tidak boleh kita nisbahkan kecuali kepada Allah secara langsung kecuali perkara-perkara yang baik. Kalau kita bilang misalnya Allah buka farmasi ini, ya khawatir dia jual obat yang salah. Berarti Allah salah jual obat nanti, bisa jadi salah. Oleh karenanya lebih baik kita hindari. Tapi kita bilang fatahallahu alayya, Allah memberikan saya kemudahan dengan membuka saidaliyah ini. Allah memberikan saya kemudahan sehingga saya menemukan obat tertentu. Ini tidak jadi masalah karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah membuka farmasi, ini tidak pas, ya. Ini kurang pas. Ya. Sama seperti kita bilang Allah dia maksudnya benar, tapi jangan sampai secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang buruk di balik itu. Karena memang semuanya yang kita lakukan dari Allah. Kita bangun rumah pun Allah yang bangunkan. Kita buka farmasi juga Allah yang bukakan. Tapi kesan Allah membuka farmasi, ini kesannya kurang bagus, ya. Saya pernah menantang dalam internet, saya katakan, tolong datangkan satu bukti Imam Syafi'i buat bid'ah. Satu saja amalan bid'ah yang pernah dicetuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah atau dalam kitabnya Al-Um yang begitu tebal. Tidak ada satu bid'ah pun yang pernah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Yang ada dari orang-orang yang bermadzhab Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i, ya, dan itu pun tidak banyak dan sebagian mereka mengingkari. Kita tahu seperti Al-Imam Iz bin Abdissalam, ya, keras juga terhadap masalah bid'ah, ya. Imam Nawawi dalam berbagai bid'ah juga beliau keras, ya. Oleh karena saya bilang, orang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan boleh bid'ah hasanah, kita bilang bid'ah hasanah yang dimaksud Imam Syafi'i seperti apa? Bukan seperti yang kalian pahami, ya. Dan Imam Syafi'i tidak pernah mencontohkan satu bid'ah pun dalam kitabnya Ar-Risalah maupun dalam kitabnya Al-Um. Ada yang membantah mengatakan Imam Syafi'i buat salawat sendiri. Kita bilang masalah salawat. Salawat artinya doa. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepada Nabi. Ya.
Oleh karena kita dapati para ulama bervariasi dalam bersolawat kepada Nabi. Solawat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selain ini boleh kita lafal-lafalin karena doa. Doa itu asalnya hukumnya bebas. Oleh karena orang mengatakan paling minimal mereka mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Apa ada hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, tapi mereka hanya mengamalkan firman tadi, firman Allah. Sallu wa sallimu. Harus ada salat, harus ada salamnya. Oleh karena kita dapati para khutbah, para khatib misalnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka terkadang mengucapkan salawat-salawat kepada Nabi dengan rangkaian mereka sendiri. Tidak jadi masalah karena asalnya salawat kepada Nabi adalah doa. Meskipun kita tahu salawat yang terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa para ulama mengingkari seperti salawat Nahriyah, salawat Al-Fatih? Karena salawat itu ada sesuatu yang bermasalah. Seperti salawat Al-Fatih. Yang salawat merupakan dari sebagian toreko yang mengatakan barang siapa yang bersalawat dengan salawat ini maka seperti menghatamkan Al-Quran 6.000 kali atau masuk surga. Ini jadi masalah kalau seperti ini. Atau seperti salawat tertentu yang mengatakan bihi tanhal al-uqad atau ada kalimat-kalimat yang menjanggal dengan sebab dia maka segala ikatan terputuskan. Ya, tanfarij bihil kurab, maka segala kesulitan terlepaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah. Bukan ini semua karena Allah, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya seorang bersalawat dengan cara dia tidak jadi masalah, ya, selama tidak mengandung makna-makna yang bermasalah. Seperti Imam Syafi'i kita dapati seperti di awal dari kitab Risalah, dia sebutkan salawat dia sendiri, ya, dengan cara dia sendiri. Sebagaimana para ulama kita juga dapati dalam buku-buku mereka, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, misalnya madamatis samawati wal ard, atau selama masih ada langit dan bumi, selama siang dan malam masih terus mengalir. Ya, ini sekedar kreasi mereka dalam bersolawat. Intinya harus ada solat dan salam. Dan solawat adalah mimbabi doa. Saya ulangi, solawat adalah mimbabi doa, dan kita bebas berdoa. Asalnya kita bebas berdoa dengan doa apa saja. Oleh karenanya masalah solawatnya Imam Syafi'i di sini, ya. Saya lihat tidak ada masalah, lihat ya. Sallallahu ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun. Semoga Allah salawati kepada Nabi Muhammad setiap orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa shalla alaihi fil awwalin wal akhirin afdal wa akthar wa azka mimma shalla ala ahadin min khalqihi. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi salawat, ya, yang lebih afdal, terbaik daripada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada makna yang bertentangan dengan syariat. Dan mengenai apakah ini solawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i, ya butuh penelitian dari kitab mana solawat tersebut. Ya, kalaupun benar dari Imam Syafi'i kita lihat maknanya. Kalau maknanya tidak bertentangan tidak jadi masalah karena ini doa. Terserah kita doa kepada, kita bilang ya Allah rahmatilah Rasulullah, ya Allah. Terserah kita mau doa dengan doa apa saja selama tidak ada makna yang menyimpang. Kalau menyimpang maka Imam Syafi'i tidak maksum. Kalau menyimpang Imam Syafi'i bukan Nabi. Kalau ada yang salah kita bilang salah. Allah alam bisawab. Ini bukan alasan untuk membuat bid'ah, ya. Maksud saya ini bukan alasan buat apa? Bid'ah, karena ini hanya sekedar doa. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dijauhi oleh teman-teman dikarenakan saya memilih jalan yang tidak sesuai harapan mereka. Saya sudah lama tidak berhubungan dengan mereka kerana mereka memilih untuk tidak berurusan dengan saya. Sebagai seorang Muslim, bagaimana seharusnya sikap saya? Terima kasih, Ustaz. Kalau kita dijauhi teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita suudzon pada diri sendiri. Jadi, saya ulangi, masalah persangkaan, biasakan husnudzon kepada saudara dan suudzon pada diri sendiri. Jangan sebaliknya. Jadi kita berusaha berbaik sangka kepada saudara dan berburuk sangka kepada diri sendiri. Bukan sebaliknya, kita berbaik sangka pada diri sendiri dan berburuk sangka pada saudara. Sehingga kalau kita sifatnya seperti ini, berhusnudzon kepada diri sendiri dan berburuk sangka kepada saudara, akhirnya kita selalu menyalahkan orang lain. Tapi kita lakukan sebaliknya, kita berusaha menyalahkan diri kita. Kalau kita dijauhi oleh teman-teman, kita koreksi diri, mungkin kita punya kesalahan yang perlu kita perbaiki. Kalau kita lihat setelah kita periksa ternyata kita tidak punya kesalahan, hanya sekedar ketidakcocokan, mereka punya cara bisnis sendiri misalnya, saya punya cara bisnis sendiri, ya kemudian akhirnya mereka tidak bergabung sama saya, maka tidak jadi masalah. Ini bukan alasan bagi kita untuk tidak saling menyapa. Ingat dalam satu hadis kata Nabi SAW, man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damih.
barang siapa yang menghajar saudaranya selama setahun, tidak disapa, kalau ketemu menjauh selama setahun, maka seperti telah menumpahkan darahnya, seperti membunuh dia. Hukumnya tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh bermusuhan sama saudara kita. Bahkan dalam syariat boleh berbohong demi untuk islah di antara dua yang bersengketa. Bohong dibolehkan demi untuk mengislah, mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Oleh karenanya permusuhan itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tabaghadu wala tahajaru wala tajassasu wala tahassasu wala tahasadu." Jangan kalian saling menghasad, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling memboikot, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Kalau kondisinya sudah demikian, ternyata sudah setahun atau lama tidak bersua, tidak bersapa, maka tidak ada salahnya kita mengalah, kita kunjungi mereka. Kita sapa mereka, kita SMS mereka bagaimana kabarnya, kita telepon mereka. Entah mereka benci atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Kita punya kewajiban untuk menyambung persahabatan. Kita punya kewajiban untuk menyambung persahabatan. Kalau mereka menjauhi, itu urusan mereka dengan Allah, tapi kita jangan ikut-ikut menjauhi, jangan ikut-ikut tidak berkomunikasi dengan mereka. Allah alam bisawab. Oke, soalan seterusnya. Bagaimana ingin tahu dan bezakan cinta terhadap saudara yang datang dari hati itu dari Allah ataupun hasutan syaitan? Ya benar ya, bahwasanya seorang untuk mengetahui dia cinta karena Allah, dia lihat, saya cinta sama dia, apa karena ada duniawi, karena bisnis, teman bisnis saya, ataukah karena ada yang saya harapkan dari dia di perkara dunia. Kalau selama masih ada suatu perkara dunia yang saya harapkan dari dia, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi, tatkala seorang menziarahi saudaranya di negeri yang lain, datang malaikat. Apakah karena lahu alaika min ni'matin tarubbuha? Apakah kau datang menziarahi dia karena ada kepentingan duniawi yang ingin kau perbaiki atau kau ingin harapkan? Kata dia tidak. Tetapi karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk mengecek, kita lihat sebenarnya saya telepon dia, saya hubungi dia kenapa? Apakah karena saya cinta karena dia beriman kepada Allah, akhirnya saya cinta sama dia karena ilmunya atau karena akhlaknya, ataukah karena saya ingin ada udang di balik batu, saya ingin bisnis dengan dia, ya, atau ada sesuatu. Kalau selama masih ada sesuatu di balik sesuatu, berarti itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa kita cek dari hati kita masing-masing, kita duduk, kita tanya hati kita, saya gaul sama dia ini kenapa? Ya. Ustaz, saya punya saudara yang pernah berbuat buruk pada saya. Alhamdulillah, saya bisa memaafkannya. Tetapi saya tidak bisa buang perasaan buruk sangka kepadanya. Apakah jalan keluar dari itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ba'dadh-dhanni itsm." Sungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Berarti ada sebagian persangkaan yang memang kita boleh. Kalau memang terjadi berulang-ulang. Contohnya saudara kita punya kesalahan sama kita. Tetapi setelah kita bermuamalah, interaksi dengan dia berulang-ulang, selalu dia salah, selalu dia buruk. Ini seperti ini, kita punya alasan untuk berburuk sangka. Ya, kita punya alasan untuk apa? Berburuk sangka. Tetapi tadi bukan hukum asal. Hukum asalnya kita berbaik sangka. Tetapi kalau dia berulang-ulang salah terus 10 kali salah, ini kita punya alasan untuk apa? Berburuk sangka. Tetapi tetap tidak boleh memutuskan tali persaudaraan, ya. Ingat dalam satu hadis, tatkala ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, innali qarabatan, ya, asiluhum wa yaqta'unani." Saya punya kerabat ya Rasulullah, punya saudara, saya selalu sambung tali silaturahmi, dia selalu memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya selalu berbuat baik sama dia, mereka selalu berbuat buruk kepada saya, ya. Wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alaihi. Saya berbuat baik, mereka berbuat keburukan sama saya. Kata Rasulullah sallallahu ya, kalau kamu senantiasa demikian, ya fala yazalu alaika minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik, maka Allah akan senantiasa memberikan penolong bagi engkau sementara engkau senantiasa bersikap demikian. Mereka berbuat buruk, kau berbuat baik. Mereka berbuat buruk, kau berbuat baik. Adapun masalah berburuk sangka tadi, kalau ternyata tidak ada alasan kita berburuk sangka dan kita sudah maafkan, maka jangan kita berburuk sangka. Tetapi kalau ada alasan kita untuk berburuk sangka, maka kita boleh berburuk sangka, tapi ada batasannya. Tidak selamanya kita berburuk sangka. Seterusnya, adakah benar Abu Lahab mendapat keringanan pada hari Senin? Kalau dia benar, hadisnya lemah, tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan setiap hari Senin, ya. Tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Hadisnya lemah. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Ada orang suka beramal dengan sunnah Nabi, tetapi memandang remeh dengan orang yang berbeza pandangan dengannya. Bagaimana? Ulangi.
Ada orang suka beramal dengan sunnah Nabi, tetapi memandang remeh dengan orang yang berbeza. Ikhwan, antum mengenal sunnah bukan dalam rangka untuk memandang remeh orang lain, tidak. Tapi antum mengenal sunnah dalam rangka untuk mengenalkan sunnah kepada orang lain. Ya, orang lain tidak tahu, mungkin dia tidak sampai kepada dia ilmu, dan tidak menjamin antum mengenal sunnah antum kemudian surganya lebih tinggi daripada dia, tidak jamin. Terkadang ada orang awam yang mungkin tidak mengenal sunnah, tapi dia punya ibadah-ibadah yang lain, rajin bersedekah, ya. Kemudian dia rajin sholat malam, mungkin ada salah-salahnya sedikit, tapi dia karena tidak tahu. Oleh karenanya antum mengenal sunnah bukan untuk antum kemudian meremehkan, merendahkan orang, tidak. Tapi untuk kebahagiaan yang antum rasakan ini antum berikan kepada orang lain. Dia muslim atau tidak, dia muslim. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian menghendaki kebaikan bagi saudara kalian apa yang kalian suka untuk diri kalian. Sebagaimana kita tidak suka kalau kita terjerumus dalam bid'ah, maka jangan bahagia kalau saudara kita terjerumus dalam bid'ah. Jangan. Justru kita ingin dia dapat sunnah, mengenal sunnah sebagaimana kita mengenal sunnah. Ya. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Jangan dipaksa. Kalau tidak ada jangan dipaksa. Demikian saja insyaallah.